Di video sebelumnya, kita sudah merekap alur cerita dari Money Heist Season 1. Buat yang belum nonton, bisa ditonton di link di atas dan link di deskripsi. Nah, di video kali ini, kita akan merecap alur cerita dari season kedua. Hai guys, selamat datang di Recap Film. Di season kedua ini, masih menceritakan kelanjutan dari perampokan yang terjadi di season pertama. Season kedua dirilis pada tahun 2018 dengan total 9 episode. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke videonya. Season kedua diawali dengan adegan profesor yang masih berada di rumah Berlin di Toledo bersama Raquel dan petugas kepolisian. Di sini, kita akhirnya mengetahui bahwa sebenarnya The Professor sengaja membawa para polisi ke rumah Berlin yang sudah dipenuhi dengan jejak-jejak sidik jari dari Berlin, Tokyo dan juga Rio demi menjebak polisi dan mengundur waktu minimal selama 3 hari. Di mana dalam waktu 3 hari ini bisa digunakan oleh para perampok untuk mencetak uang lebih banyak lagi di gedung percetakan uang negara. Di lokasi kejahatan, para perampok terlihat sedang menunggu dengan cemas menanti panggilan dari The Professor yang tak kunjung menghubungi mereka. Para perampok ini banyak yang beranggapan kalau Profesor sudah ditangkap oleh kepolisian karena selama 18 jam tidak menghubungi mereka, yang juga memancing keresahan para perampok terutama Tokyo bahwa mereka sedang dalam situasi yang mungkin terancam. Diketahui juga bahwa para perampok seperti Berlin dan juga Denver sudah terlibat dalam sindrom yang disebut dengan sindrom Stockholm atau ketertarikan antara Sandra dengan penculiknya, di mana Berlin dengan Ariane dan juga Denver bersama Monica. Kembali lagi ke rumah Berlin, kita diperlihatkan dengan adegan flashback yang menunjukkan Profesor yang membakar sebuah clipping berita yang menunjukkan bahwa ayah Profesor adalah seorang perampok bank bernama Jesus Maguina yang tewas saat melakukan perampokan di Bank Spanyol Amerika, di mana ide perampokan badan percetakan uang negara ini merupakan ide dari sang ayah Profesor, dan hal ini sengaja dilakukan oleh Profesor untuk menghormati ayahnya sendiri. Selanjutnya, para perampok mulai mencari kabar dari The Professor lewat televisi, dan akhirnya mereka melihat The Professor yang berada di rumah persembunyian mereka dan sedang dikelilingi oleh polisi yang kemudian membuat mereka beranggapan bahwa The Professor sudah ditangkap. Hal ini kemudian membuat Tokyo mulai mendesak Berlin untuk menginisiasi rencana Chernobyl atau rencana kabur dari tempat itu, di mana tentunya Berlin menolak mentah-mentah usulan dari Tokyo dan masih mempercayai bahwa Profesor tidak ditangkap dan akan menghubungi mereka dalam waktu-waktu terakhir yang masih tersisa 5 jam lagi. Berlin pun akhirnya menginisiasi voting untuk menentukan apakah mereka akan kabur atau meneruskan rencana perampokan mereka dan menunggu telepon dari Profesor. Tokyo, Rio dan Denver pun setuju untuk kabur dari tempat kejahatan mereka. Sedangkan Helsinki, Nairobi, Berlin dan juga Moskow memilih untuk tetap diam menjalankan rencana mereka, yang akhirnya jadi keputusan akhir tim perampok ini. Setelah voting diambil, Helsinki pun membawa Oslo ke gudang dan membunuh Oslo dengan bantal karena sudah tidak ada lagi harapan hidup normal bagi Oslo. Di sisi lain, tidak terima atas keputusan voting yang diambil, Tokyo, Rio dan juga Denver lalu mulai mendatangi Berlin dan membawanya ke sebuah ruangan. Tokyo lalu mengancam Berlin untuk memberitahu soal rencana Chernobyl dengan memecahkan obatnya dan menodongkan senjata kepadanya. Hingga akhirnya, Moskow dan juga Nairobi pun datang dan menghentikan Tokyo saat nyaris membunuh Berlin. Di tempat lain, kita melihat The Professor yang diantar dengan mobil oleh mantan suami Raquel yang bernama Alberto, seorang ahli forensik di kepolisian Spanyol yang kebetulan memegang bukti forensik yang mereka ambil dari rumah Berlin. Sepanjang perjalanan, kita melihat The Professor yang mengkonfrontasi Alberto soal dirinya yang meniduri saudara Raquel yang pada akhirnya menyebabkan Profesor dan Alberto berkelahi, di mana hal ini sengaja dilakukan The Professor agar bisa memusnahkan bukti forensik yang dibawa Alberto. Namun hal ini menyebabkan The Professor harus ditahan oleh kepolisian dengan tuduhan menyerang petugas. Di lokasi kejahatan,
Setelah penyekapan Berlin oleh Tokyo, Berlin lalu menyuruh Helsinki untuk menangkap Tokyo dan mengikatnya ke sebuah rak beroda, yang kemudian Berlin pun mendorong Tokyo keluar dari gedung, dan seketika dia pun ditangkap oleh polisi yang mengepung gedung percetakan ini. Hal ini sengaja dilakukan karena Tokyo kerap mengacaukan rencana dengan tindakan gegabahnya. Di scene berikutnya, Tokyo yang sudah ditangkap lalu diinterogasi oleh Rachel, meskipun dirinya tidak membocorkan sedikit pun hal terkait perampokan kepada Rachel. Di saat yang sama, Rio yang kecewa pada keputusan Berlin lalu memutuskan untuk menyusul Tokyo keluar gedung. Sebelum akhirnya, Berlin pun menghentikan Rio dengan membiusnya. Selanjutnya, di kantor polisi, kita melihat The Professor yang akan dibebaskan oleh Rachel dari mantan suaminya Alberto yang ingin menahan Profesor karena sudah memukulnya. Ini membuat The Professor bebas dan bisa kembali lagi ke gudang komandonya untuk menghubungi kawanan perampoknya. Setelah Rio tersadar, dia lalu bertingkah dan mulai menakuti para sandera. Namun kembali dihentikan oleh Berlin. Berlin dan Helsinki lalu membawa Rio ke gudang dan akan membunuhnya di sana. Saat nyaris membunuhnya, Berlin pun lalu dihentikan oleh Denver dan juga Nairobi, yang membuat Berlin akhirnya tidak membunuh Rio. Setelah itu, panggilan telepon datang dari The Professor yang memarahi Berlin soal Tokyo yang ditangkap dan kenapa dia hampir membunuh Rio. Di mana saat Berlin berbincang dengan Profesor di telepon, secara tiba-tiba Nairobi memukul kepala Berlin hingga membuatnya tak sadarkan diri. Dan Nairobi pun mulai berbicara kepada Profesor bahwa dia sekarang yang akan memimpin perampokan ini. Arturo lagi-lagi mencoba kabur dengan menukar pistol mainan mereka dengan pistol asli yang dimiliki Denver. Dia memanfaatkan Monica untuk melakukan pertukaran senjata ini. Setelah itu, para perampok pun mulai berencana untuk melakukan wawancara langsung dengan media demi menarik simpati dari publik Spanyol. Dan pada akhirnya, Berlin yang dikenal sebagai ahli dalam bermain peran lalu maju untuk melakukan wawancara tersebut. Polisi lalu menyebarkan kabar hoax tentang Angel yang dikatakan sudah siuman dari kondisi komanya setelah kecelakaan di season 1. Polisi lalu memanfaatkan kondisi ini untuk bisa mencepat The Professor yang rahasia identitasnya hanya diketahui oleh Angel yang dipercaya akan datang ke rumah sakit untuk memastikan apakah Angel benar-benar sudah siuman atau belum. Dan benar saja, The Professor berhasil masuk ke rumah sakit dengan memanfaatkan distraksi besar-besaran. Ia mengundang badut-badut untuk datang mengunjungi rumah sakit dan memanfaatkan anak kecil untuk masuk ke kamar Angel. Dan Profesor pun tahu kabar Angel yang sadar adalah kabar hoax melalui kamera yang diletakkan pada boneka yang dibawa oleh anak kecil ini. Kembali ke lokasi kejahatan, Berlin akhirnya melakukan interview dengan seorang reporter, di mana dalam wawancaranya, Berlin pun mulai membebaskan para sandera yang mereka tahan. Dia juga menunjukkan jasad Oslo yang meninggal karena sandera yang kabur. Dia juga mengklarifikasi dan mengutuk polisi yang menyebarkan kabar fitnah terhadap dirinya. Di scene selanjutnya, kita melihat Arturo yang sudah memegang senjata asli, lalu mengancam Denver dengan pistol untuk bisa keluar dari gedung itu. Yang akhirnya memaksa Monica untuk menghentikan Arturo dengan memukul kepalanya dari belakang. Setelah itu Helsinki dan juga Rio lalu membawa Arturo ke gudang dan menempelkan bom plastik ke badan Arturo sebagai bentuk hukuman. Helsinki mengancam bahwa jika Arturo mencoba kabur lagi, maka mereka akan meledakkan bom yang ada di badan Arturo ini. Setelah percobaan kaburnya Arturo ini, kemudian membuat Berlin kembali jadi pemimpin dan mulai memperlakukan para sandera untuk kerja paksa. Di lain tempat, Rachel dan juga The Professor kembali bertemu di sebuah restoran, di mana akhirnya Rachel kemudian mengetahui bahwa Salva adalah The Professor dalam perampokan ini dan mulai menangkapnya dan memaksa untuk diinterogasi. Selanjutnya, Tokyo yang sudah ditangkap dan sedang dibawa dengan mobil kepolisian ke pengadilan lalu dibebaskan oleh orang-orang suruhan The Professor. Setelah dibebaskan, Tokyo yang menyamar dengan menggunakan baju dan motor polisi lalu melakukan hal yang cukup bodoh, di mana dia kembali ke gedung percetakan. Di rumah Berlin, Rachel kini sedang menginterogasi Profesor dengan alat pendeteksi kebohongan, di mana secara seketika Profesor pun berhasil membuat Rachel pingsan dan berhasil pergi dari tempat itu dengan tidak menghiraukan Rachel. Rachel dengan diam tidak mencegah Profesor pergi karena perasaan yang dimilikinya. Selanjutnya, kita diperlihatkan dengan upaya Tokyo masuk ke dalam gedung percetakan dengan dilindungi oleh para perampok lainnya.
Sampai pada akhirnya, Tokyo pun berhasil masuk, namun naas, Moskow harus terkena tembakan polisi saat melindungi Tokyo. Para perampok mulai memberikan pertolongan pertama pada Moskow, dan Berlin berusaha meminta pihak kepolisian untuk mendatangkan dokter bedah untuk Moskow. Meski akhirnya, permintaan ini pun tak terkabul. Frustasi dengan keadaan ayahnya yang sekarat, Denver pun mulai menghilangkan rasa frustasinya dengan menggali terowongan agar dia dan ayahnya bisa segera kabur dari tempat itu. Sampai akhirnya, ditemani oleh Rio, Denver pun mulai berhasil menggali lebih dekat menuju tempat profesor yang juga sedang menggali dari sisi lain. Monica lalu memanggil Denver untuk naik mendengarkan kata terakhir dari ayahnya, yang kemudian merestui hubungan Monica dengan Denver dan juga bangga menjadi bagian dari kelompok ini. Setelah itu, Moskow pun harus menghembuskan nafas terakhirnya dan akhirnya tewas. Di sisi lain, kita pun melihat Rachel yang sudah dicopot dari jabatannya sebagai polisi karena diduga bersekongkol dengan para perampok, kemudian menggunakan lencana dari Angel untuk bisa mendapatkan data untuk menginvestigasi tempat persembunyian profesor. Sampai akhirnya, Rachel pun berhasil menemukan tempat persembunyian ini dan menyergap sendiri The Professor. Meskipun tidak berhasil, karena di sana Profesor bersama dengan kelompok perampok lainnya. Setelah kematian Moskow, The Professor pun terus menggali hingga akhirnya dia berhasil mencapai tempat perampokan dan bertemu dengan perampok lainnya. Di sisi lain, polisi yang sudah mengetahui jalan masuk ke dalam gedung percetakan lalu mulai melakukan misi penyergapan mereka ke tempat tersebut. Di gudang tempat persembunyian Profesor, dia dan Rachel lalu terlibat konflik, dan Profesor tetap meyakinkan Rachel dan menjelaskan tindakan kejahatan yang dilakukannya adalah sebagai semacam injeksi likuiditas, yang juga sering dilakukan oleh Bank Sentral Eropa untuk memperkaya para orang kaya. Cuma bedanya di sini, dia melakukannya secara tidak resmi dan bersama dengan para pecundang yang jadi perampoknya. Rachel pun akhirnya mulai percaya dengan Profesor, lalu berniat untuk membantu Profesor untuk tetap merahasiakan tempat persembunyian ini. Polisi pun akhirnya mengetahui tempat persembunyian Profesor setelah menyadap ponsel dari Rachel dan mengetahui Angel yang sudah siuman. Kolonel Pierto mulai menanyakan identitas asli dari Salva atau The Professor. Angel yang ingin membantu Rachel akhirnya berbohong pada Kolonel Pierto dengan bilang dia tidak mengingatnya sama sekali. Di lokasi kejahatan, para perampok mulai menjalankan rencana untuk kabur dari tempat ini dengan menaruh beberapa sandera sebagai pengecoh dalam terowongan palsu yang mereka buat, lalu membangun parit untuk menghambat para polisi. Di saat yang bersamaan, para polisi akhirnya berhasil masuk dan berhasil membebaskan para sandera dan sempat terkecoh dengan terowongan palsu. Lalu berdasarkan informasi dari Allison Parker yang memberitahu tentang lokasi terowongan kabur para perampok, para polisi kemudian mulai menyerbu tempat berangkas yang jadi terowongan utama para perampok kabur. Mengetahui polisi semakin mendekat ke tempat mereka, Berlin pun lalu menyuruh Helsinki dan Nairobi untuk kabur membawa uang mereka. Sementara Berlin dan juga Adriana akan tinggal dan menghambat para polisi untuk masuk ke terowongan. Akhirnya tembak-tembakan antara Berlin dan juga polisi pun tak terhindarkan, di mana pada saat yang bersamaan, Helsinki pun harus terpaksa meledakkan terowongan kabur mereka. Berlin pun akhirnya mengorbankan dirinya sendiri, sehingga membuatnya tewas oleh tembakan polisi. Dia sengaja mengorbankan dirinya untuk teman-temannya, dan supaya dia bisa mati dengan cara seperti yang dia inginkan. Sebelum dia mengorbankan dirinya, kita mengetahui bahwa Berlin ternyata adalah saudara dari The Professor, dengan berkata, "Adik, aku menyayangimu." Te quiero mucho, hermanito. No lo olvides. Setelah itu, polisi lalu menggerebek hangar tempat persembunyian dari The Professor. Namun akhirnya, mereka tidak berhasil menemukan apapun dan siapapun di tempat itu. Para perampok akhirnya berhasil kabur satu persatu beberapa menit sebelum polisi menyergap tempat itu. Dan perampokan ini pun berhasil dilakukan oleh The Professor bersama kelompok perampoknya. 1 tahun setelah perampokan tersebut, Rachel yang sekarang berhenti jadi polisi lalu mengecek postcard yang dulu diberikan oleh Salva alias The Professor saat pertemuan terakhir mereka dulu. Tak disangka, ternyata poster tersebut berisikan koordinat lokasi tempat Profesor bersembunyi di Palawan, Filipina. Rachel pun pergi ke Filipina dan akhirnya bertemu dengan Profesor yang memiliki nama asli Sergio di sebuah bar. Dan season 2 pun berakhir. Sekian alur cerita dari series Money Heist season 2. Support channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Komen juga di bawah untuk request film apa aja yang akan kita bahas selanjutnya.
Saya Mr. X, tetaplah berada di alur yang benar.